juga menyiapkan skema untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, ya. Baik melalui nanti akan kita sudah persiapkan bantuan langsung tunai nanti BLT kurang lebih sekitar 8.000 lebih kakak yang akan kita berikan bantuan. Kemudian juga nanti akan ada kita akan mengupayakan juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, masyarakat yang kena dampak ekonomi, mungkin pedagang sayur, mungkin pedagang bakso dan sebagainya, mungkin berdampak akibat COVID ini sehingga mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Dan daripada itu kita juga terus melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Ini penting menurut saya, karena kedisiplinan lah mungkin yang bisa membuat kita ini jadi sehat, ya. Kemudian bisa terhindar dari COVID, karena apapun yang kita lakukan kalau kita tidak disiplin, saya pikir agak sulit. Maka dalam keadaan seperti sekarang ini kita harus bisa menerima keadaan ini untuk terus berupaya. Saya pikir itu mungkin ya, beberapa hal, karena nanti saya pikir lebih mengalir. Saya juga berharap bahwa akan ada masukan-masukan dari para senior-senior saya, para guru-guru saya, para kawan-kawan saya sekalian, untuk bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Waikanan untuk bisa lebih lagi melakukan penanganan yang terbaik buat masyarakat. Nah, jadi kita siap. Mungkin nanti juga saya bisa melakukan rapat nih dengan KPU dan Bawaslu tentang persiapan pemilihan kepala daerah 9 Desember. Itu kita juga ingin tahu ya, seperti apa nanti langkah-langkahnya yang sudah dipersiapkan oleh KPU dan Bawaslu khusus untuk pemilihan kepala daerah pada tahun 9 Desember 2020. Untuk sementara itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, karena saya lihat di sini para orang-orang yang hadir di sini bukan orang-orang sembarangan nih, orang-orang hebat semua, siap. Doktor, mungkin ada profesor mungkin di sini. Jadi orang-orang pada hebat semua, dan saya tahu beliau-beliau ini punya pengalaman yang cukup lah. Jadi mohon kiranya untuk memberikan masukan kepada kami pemerintah daerah untuk kami bisa lebih baik lagi dalam hal menangani COVID-19 ini. Seperti itu mungkin Bang Eko, Mas Eko, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Ya. Oh ya, lupa saya, ini kan bunyinya masih halal lebih halal. Oh iya. Jadi mungkin saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan saya secara pribadi sebagai Bupati Waikanan juga mungkin mewakili Pak Wakil Bupati Waikanan. Ya, kalau ada hal-hal mungkin selama menjadi pemimpin di Waikanan 4 tahun lebih, jadi mungkin ada hal-hal mungkin yang belum berkenan. Terima kasih. Wallahumma fiq ila waqum bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bupati yang telah memberikan sedikit gambaran terkait langkah-langkah persiapan maupun adaptasi di Kabupaten Waikanan, dan sudah dibuka secara resmi oleh Bupati untuk menerima masukan-masukan, khususnya kaitannya dengan Waikanan ini menghadapi new normal ini. Tadi sudah dibuka jelas, jadi masukan-masukan ini sangat penting bagi pemerintah Waikanan. Baik, kesempatan kedua kami berikan kepada Bang Indra. Silakan Bang. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya Bang, mohon maaf sebelumnya Bang, mohon izin Pak Bupati kalau bisa Pak Bupati mengikuti terus meeting ini. Siap Pak Bupati? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Saya nyampe jam 1 juga saya ada ini. Udah siap. Udah. Ada kopi. Ada kopi. Siap. Ya ikuti. Siap. Oke. Sudah kita prepare juga, jadi siapkan kopinya, siapkan camilannya biar kita konsen dan memberikan solusi yang konstruktif buat Waikanan. Terima kasih, silakan lanjutkan Bang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Bupati Waikanan, yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, kanda-kanda sekalian, ada anggota DPRD Provinsi Lampung, Kanda Denny Rimbowo, selamat malam. Ada Kak Ganjar dari Kominfo Provinsi Lampung, ada bergabung juga Bang Budiono dari Unila, Bang Ahyar dari IPB, terima kasih atas kesempatannya, dan rekan-rekan semua yang hadir pada forum virtual kesempatan malam ini. Memang ini mendadak, tapi saya pikir sesuatu yang memang sangat penting sekali, karena memang dalam situasi COVID kita keluarga besar PMB kami mengadakan halal bila halal, namun biasa sesuai dengan tradisi kita, biasanya kita isi dengan apa itu bentuknya dialog atau saresean, membahas persoalan-persoalan aktual dan jika memungkinkan memberikan sesuatu atau kontribusi yang positif buat kemaslahatan umat dan lembaga. Tema yang kita angkat malam hari ini memang cukup menarik, karena mungkin ini mungkin pertama kalinya mungkin kepala daerah ikut bergabung kita membahas masalah new normal dan adaptasi daerah. Dan ini sesuatu yang memang sedang menjadi sebuah trending topic. Beberapa hal mungkin yang kita cermati dari perkembangan COVID-19 ini, memang ini merupakan gejala pandemi global yang dampaknya memang dirasakan oleh semua negara, bahkan di Indonesia hampir semua provinsi terpapar COVID-19. Tapi juga apa yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi, terus bertahan dalam situasi yang seperti ini, kita harus membuat upaya-upaya mengcreate agar tetap kehidupan ini berjalan, tentu dengan adaptasi kebiasaan yang baru. Oleh karena itu, saya melihat ada beberapa challenge, peluang dari challenge ini. Pertama, memang mungkin hal yang pertama kita masuk dalam suatu mekanisme dunia digital. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan rekan-rekan dari Baradatu. Mereka membentuk kumpulan pedagang sayur keliling. Nah, ini menarik ini. Saya sampaikan kepada kawan-kawan di Baradatu, ini kalau bisa dilanjutkan membuat web blog dan lain sebagainya, ini membantu sekali para pedagang sayur keliling menghubungkan dalam mendistribusikan barang-barangnya dan hal-hal seperti ini. Bentuk-bentuk kreativitas ini kan akhirnya juga muncul dari masyarakat. Bagaimana masyarakat juga mempunyai kemampuan adaptasi yang mungkin nanti pemerintah melakukan penguatan dan mendorong atau mendukung hal-hal yang sifatnya seperti ini. Kemudian selanjutnya dalam kesempatan malam hari ini mungkin ya kita sama-sama sharing, mungkin ada gagasan-gagasan atau hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama untuk menentukan langkah-langkah yang tepat ke depan. Kita sih berharap ada mungkin misal kita teman-teman di KAHMI dan unsur-unsur yang lain, kita melakukan sebuah kajian-kajian yang lebih dalam terkait dengan situasi persiapan new normal ini, karena memang sesungguhnya new normal ini juga pemberlakuannya berdasarkan data yang diambil dari kondisi existing suatu daerah yang kemudian nanti pemerintah putuskan apakah new normal ini bisa diberlakukan di suatu daerah atau seperti apa pemberlakuannya. Saya pikir itu saja Mas Eko, nanti mungkin masih ada pembicara yang lain dan kita mengalir saja. Saya kembalikan kepada Mas Eko. Silakan Mas Eko. Terima kasih Bang Indra yang telah memberikan awal untuk diskusi kita malam hari ini. Telah hadir juga di sini Kang Ayi Ahdiat. Pak Bupati, terima kasih bergabung
dengan kita dalam rangka saling asah asuh lintas dari masalah COVID ini khususnya di Kabupaten Waikanan. Yang saya hormati Pak Budiono, Pak Ahyar, Pak Hayi, dan ada ketua anggota DPR Provinsi, Bang Denny, kemudian dari rekan ini penyaji juga ada dari DPR Kabupaten Waikanan, Bang Sahirul, dari KPU, dan seluruh kawan-kawan pejuang dalam rangka untuk menegakkan kemaslahatan. Saya kira kita perlu dukung pemerintah ini agar semua energi ini bisa kita satukan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di depan kita. Saya minta bantu Mas Eko untuk tampilkan caption saya. Yang pertama barangkali saya akan mencoba mulai dari membedah data, baik itu global, nasional maupun provinsi dan kabupaten. Karena ternyata kita tidak bisa lepas dari kontak langsung berkaitan dengan ekonomi maupun sosial, sehingga sepertinya dengan alat bantu IT pun sepertinya masih cukup kurang. Pada akhirnya kita harus sampai kepada mulai dengan pola hidup baru dengan era new normal. Mohon Pak Eko dibuka. Sudah Bang? Captionnya Pak Eko. Ya, sudah. Ya. Ya, halaman berikut. Ya. Ya, ini digambarkan sebelumnya. Ya. Halaman kedua, ya. Jadi rekan-rekan semua, di sini tergambar bahwa ada data positif COVID itu secara global ada 7.394.801 orang yang positif itu. Sementara yang sembuh itu 3.476.83 orang. Itu kurang lebih yang sembuh itu secara global 47%, sementara yang meninggal 417.022 orang. Itu kurang lebih 5,6% yang meninggal. Sedangkan pada level Indonesia itu ada 35.296, yang sembuh itu 12.636 atau sekitar 35%, sedangkan yang meninggal itu 5,6% juga. Untuk Lampung, Bapak Ibu sekalian, ini yang positif 152, yang meninggal 109, yang sembuh 109, yang meninggal 11 orang. Kurang lebih yang sembuh 71%, yang meninggal 7,2%. Sedangkan untuk Waikanan ini positif 6, yang sembuh 5, yang 1 masih dalam perawatan. Insya Allah sembuh, artinya tidak ada yang meninggal. Bapak Ibu sekalian, jadi dari data tersebut, ini terrecord oleh kita bahwa dari 24 April sampai dengan 20 Mei itu kejadian yang khususnya positif di Waikanan itu baru terjadi pada April sampai dengan Mei. Artinya sebelumnya itu nol semua. Nah, kemudian ini dari 6 ini pun yang sudah sembuh 5 orang. Tinggal 1 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan tidak ada masalah ini. Jadi saya kira
bahwa kondisi Waikanan cukup bagus dilihat dari data tersebut, sehingga memungkinkan barangkali kita untuk bisa menghadapi era new normal tersebut. Jadi kalau kita bandingkan dengan sebenarnya COVID ini, kalau kita bandingkan dengan penyakit menular lainnya, ini sepertinya korban meninggal itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang yang terkena TB paru. Ini setiap tahun yang TB paru itu meninggal itu lebih kurang 26.069 orang. Sedangkan kasus baru 30.023 orang. Artinya masih banyak sebenarnya korban akibat penyakit menular lainnya yang melebihi dari COVID. Belum lagi itu ada dari BDB, kemudian HIV dan seterusnya, bahkan dari sisi kecelakaan lantas pun sebenarnya melebihi dari korban dari COVID. Jadi dari sisi akibat meninggal ini sebenarnya masih cukup kecil. Hanya barangkali kita bisa lihat di caption berikutnya itu bahwa persoalan di COVID ini karena memang yang pertama sulit dikenali atau tidak mudah terdeteksi. Kemudian masih yang tadi Mas Eko. Nah, kemudian juga itu sifatnya laten, kemudian obat juga belum ditemukan, sehingga inilah yang menyebabkan, inilah yang mengkhawatirkan kita, sehingga mengapa kemudian kita melakukan lockdown dan seterusnya. Nah, karena saya kira ini adalah penularan yang cepat, maka langkah yang diambil selama ini adalah bagaimana kita melakukan physical distancing dan social distancing. Namun dari physical dan ekonomi dan sosial ini terhambat. Karena aktivitas sosial dan ekonomi terhambat, maka pertumbuhan ekonomi pun jadi melambat, dan ini dari gambaran pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun global ini sepertinya jauh di bawah ekspektasi sebelumnya. Jadi secara provinsi ini 1,73, sementara 3 dan minus 0,4. Jadi ini adalah satu persoalan daerah. Sehingga fokus penanganan dampak COVID selama ini kita arahkan kepada upaya-upaya untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan kesehatan, kemudian jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi. Nah, ini saya kira jadi di samping memang pada akhirnya adalah pendapatan berkurang, sementara anggaran yang ada kita fokuskan untuk menangani COVID-19 ini. Nah, dari semua itu berakibat kepada menurunnya kesejahteraan masyarakat, tentu saja. Akibat dari COVID ini, kemiskinan juga meningkat. Pada level nasional ini antara 9,7 sampai dengan 10,20. Kemudian di pengangguran juga meningkat antara 7,8 sampai dengan 85. Nah, untuk Kabupaten Waikanan sendiri sebelumnya ada 13,07, ini diprediksi akan meningkat menjadi hampir 14%. Ini menjadi tugas kita menjadi makin berat ke depan, karena Mas Eko, kamu selama ini sudah melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, membentuk gugus tugas sembako, bantuan masker, disinfektan, dan lain-lain, serta pembinaan dan bantuan
kepada UMKM. Bagian sudah terrealisasi dan sebagian masih dalam proses pelaksanaan. Lanjut. Nah, kemudian apa itu new normal COVID-19? Ini adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi, di mana aktivitas sosial ekonomi akan dibuka dengan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi semua aktivitasnya diharapkan normal, hanya kita harus melaksanakan protokol kesehatan tentunya di semua aktivitas kehidupan. Kemudian mengadaptasi kebiasaan baru, artinya dengan mekanisme protokol itulah kita tentu saja masyarakat diharapkan bisa membiasakan diri dengan pola hidup bersih. Sebenarnya ini sudah ada di kesehatan itu yang sudah baku, ya, yaitu PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini sudah sosialisasikan sebenarnya di lingkungan kesehatan dan pangan, konsumsi jajanan sehat, kemudian cara hidup yang sehat yang semua sudah kita dalam paket PHBS ini sebenarnya. Jadi sebenarnya protokol kesehatan ini yang kaitan dengan COVID ini sebelumnya di Kabupaten Waikanan sudah dikenalkan sebenarnya PHBS oleh Dinas Kesehatan. Hingga dengan masuknya protokol kesehatan ini saya kira tidak sulit lagi, tinggal bagaimana kita memberikan stressing, bagaimana aktivitas di luar rumah kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, di dalam new normal ini sekalian, bahwa ini tidak serta-merta bisa diterapkan di daerah, karena ini juga harus daerah bisa memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan dari meluasnya bahaya COVID ini. Jadi paling tidak kita bisa menghambatlah penularan. Jadi penularan itu bila perlu tapi saya sederhanakan saja bahwa daerah yang akan menerapkan ini penularan tidak meluas atau bisa mengendalikan, kemudian tidak ada penambahan penularan baru. Itu satu. Yang kedua, sistem kesehatan yang tersedia mampu untuk merespon COVID-19. Artinya rumah sakit dan sarana prasarana mampu menampung terhadap kejadian-kejadian yang timbul akibat dari konflik COVID, khususnya bidang kesehatan. Kemudian kemampuan dalam deteksi dini dengan uji tes COVID, surveillance. Di sini saya kira adalah bagaimana kita sebelum ada korban tentunya kita secara preventif melakukan banyak-banyak tes yang kemudian segera kita ketahui dan segera bisa kita lakukan tindakan awal. Lanjut. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, caption berikutnya, ini penilaian akhir bahwa Kabupaten Waikanan, kemudian Mesuji, dan Tulang Bawang ini hijau. Jadi dari data yang masuk, ternyata kita yang paling siap sebenarnya untuk melakukan new normal ini. Karena kita berada pada warna hijau. Jadi ini penilaian dari provinsi bahwa salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang siap untuk new normal adalah Kabupaten Waikanan. Nah, kemudian saya kira adalah terkait dengan penerapan new normal ini, tentu saja kita harus memenuhi beberapa kriteria tersebut di atas, dan di mana data-data yang harus kita isi, kita serahkan ke pusat, khususnya ke Bappenas, untuk kemudian dari pusat nanti menetapkan bahwa kita siap untuk melaksanakan era new normal, karena yang memutuskan di pusat. Nah, kemudian kesiapan daerah, saya kira adalah
lanjut Pak Eko. Ya, kesiapan daerah, tentu kita hari ini sudah mencoba untuk merancang regulasi kaitan dengan program dan kegiatan yang akan kita lakukan di era new normal. Kemudian kita akan segera membentuk tim pelaksana untuk mengawal dari new era. Kemudian penyediaan sarana prasarana yang diperlukan, tentu karena ini ke depan memerlukan peralatan yang cukup dalam rangka pengamanan, barangkali masker, cuci tangan, dan seterusnya, peralatan-peralatan seperti ini harus kita siapkan. Kemudian perlu kita deklarasi atau peresmian kapan kita mulai new normal, kemudian pelaksanaan, dan kemudian perlu ada pemantauan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan di era new normal ini bisa betul-betul dipatuhi dan dijalankan. Kemudian kita evaluasi dan terus kita perbaiki penerapan new normal ini. Saya kira itu banyak hal barangkali yang kita petik dari hikmah dari adanya COVID ini. Yang pertama, jelas ini akan mengubah perilaku masyarakat kita ke depan menjadi lebih care terhadap kesehatan, tentu saja. Yang semua ini memang perintah agama juga. Kampanye dari Kementerian Kesehatan juga sudah gencar kaitan dengan PBS, tapi mungkin dengan COVID-19 ini ke depan kita akan semakin baik melaksanakan dan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Djoko. Sangat ringkas tapi padat dan memuat semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda Waikanan. Terima kasih materinya. Untuk berikutnya kita lanjut. Di sini ada Pak Sairul Sidik, Bang Sairul Sidik, silakan untuk memaparkan apa yang menjadi pikiran-pikiran maupun pembahasannya berkaitan dengan kesiapan Waikanan menghadapi new normal ini. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Bupati Waikanan, para senior dan para pembicara. Tidak mengurangi rasa hormat, tidak kami sapa satu persatu karena waktu yang membatasi. Saya langsung saja Mas Eko, karena pada prinsipnya apa yang akan saya sampaikan sebenarnya sudah tergambar oleh Pak Rudi Djoko. Tapi sebagai awal bahwa akan ada diterapkannya new normal di Waikanan ini, tentu kita perlu adaptasi. Yang pertama, tadi disampaikan juga oleh Pak Rudi bahwa dalam menerapkan new normal, pola new normal kita tidak bisa digeneralisir. Jadi metode di Jakarta tidak bisa diterapkan untuk di Waikanan. Kemudian kita harus melakukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan secara geografis maupun secara kultural, sehingga kita di Kabupaten Waikanan ini bisa menerapkan new normal secara efektif dan efisien. Masyarakat tuh selalu mempertanyakan bagaimana itunya, keputusan dari segi legal formalnya. Nanti Bang Budi akan menjelaskan itu. Kemudian dari segi setelah kesehatan, aspek yang lain adalah betul tadi oleh anggota dewan kita Pak Sairul adalah orang berinteraksi, otomatis proses produksi juga agak terganggu ya. Jadi jangan sampai Waikanan tidak bisa memenuhi kebutuhan Waikanan sendiri, karena Waikanan sumber produksi ini kelihatannya, bahkan padi-padi dari Waikanan pun bisa digeser ke daerah lain ya, bisa digiling di Pringsewu atau mungkin malah di Subang atau di Kerawang atau mungkin dibawa ke Sumsel. Jadi mungkin sangat rentan sekali bagaimana mekanisme untuk sistem logistik sehingga pangan terjaga ya, kebutuhan pangan pokok yaitu beras. Dan
Kemudian skenario berikutnya alternatif pangan selain beras ya, tentu sumber-sumber karbohidrat lain juga harus kita bisa pastikan. Nah, kalau ketahanan pangan dari aspek bagaimana menghadapi bencana seperti bencana banjir dan lain-lain, itu tentunya ada masa yang sangat pendek. Tetapi kalau COVID ini menduganya semua kajian itu mengarah ke sampai tahunan ya, bisa 2 tahun maksimal atau lebih cepat, kurang dari itu. Jadi mungkin kita harus punya stamina panjang terkait dengan ketahanan pangan dan harus punya konsep terobosan baru bagaimana sistem logistik ini betul-betul diberdayakan. Jadi Dolog dan lain-lain Dinas Ketahanan Pangan harus berpikir keras bagaimana pasti suplai pasokan ini tidak terganggu. Kemudian ketika petani punya akses produksi, ini sekarang ada semacam tren petani itu menjual lebih murah dari biaya yang dikeluarkan. Karena NPP-nya lebih di bawah 100 ya. Berarti kan secara bisnis, kalau orang bisnis modalnya lebih besar dibanding penghasilan. Nah, ini petani tidak bisa bicara apa-apa dalam posisi yang sangat inferior ya, bargaining positionnya rendah. Sehingga hadir negara ini sangat diperlukan untuk bisa memastikan pemerintah jadi off-taker dan memastikan sekaligus fungsi sebagai ketersediaan pangan. Nah, itu mungkin terkait dengan pangan dan kemudian memotivasi tetap saudara-saudara kita di petani untuk tidak kendor motivasinya untuk memproduksi pangan. Kemudian tanaman komoditi non pangan ini persoalan juga, semua turun ya, kopi tidak terekspor, kemudian CPO, karet ya, itu juga terganggu. Nah, itu harus ada semacam transformasi struktural dari segi produk primer menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Memang tidak mudah seperti yang kita bisa bicarakan, tapi ini sebenarnya sudah ada. Kalau di Waikanan itu saya lihat talenta, kompetensi para UMKM, misalkan memproduksi latek menjadi sarung tangan, itu ada Pak Ujang di situ yang menekuni, Ujang Faisal ya, menekuni pembinaan UMKM. Saya rasa itu sangat membanggakan dan tinggal scaling up ya, scaling up, bisa memproduksi lebih banyak, bisa mencarikan pasar, bisa lebih captive, dan bisa memproduksi dengan efisien. Kemudian terus dilakukan inovasi supaya desainnya dan materialnya bisa lebih maju gitu. Dan kemudian yang lain, misalkan pertanian, subsektor peternakan, perkebunan itu bisa saling mengkombinasi seperti yang sudah pernah didiskusikan di masalah mikrogali dan lain-lain, itu kan itu bagus sekali untuk mensubstitusi pupuk kimia, dan saya rasa itu bisa sangat masif. Teknologinya asal dikuasai oleh petani itu sendiri ya. Saya rasa di Waikanan sudah ada yang bisa memproduksi seperti pupuk organik cair dan lain-lain. Nah, itu kan bisa di self, ada semacam kayak siklus ekonomi tertutup, bisa menghasilkan hasil yang lebih besar dan dilakukan secara efisien. Jadi saya pengenalan saya terkait dengan Waikanan, karena hati saya dekat ya dengan Waikanan ini. Ditugasi Pak Bupati juga sebagai tenaga ahli, saya rasa potensinya besar sekali, luar biasa. Tinggal bagaimana membagi tugas ya, ke sinergi antar sektor ya, misalkan petani bagaimana, kemudian perdagangan bagaimana, kemudian perindustrian bagaimana, itu perlu diinikan. Yang berikutnya tadi disinggung oleh Pak Sairul tadi terkait dengan pendidikan. Saya cocok tadi Bang Denny juga cocok sekali, harus dipastikan pendidikan berjalan. Ada statement dari
Kemendikbud ya, Mas Menteri itu bilang sampai 2020 pendidikannya daring ya, dalam jaringan online. Dan itu berarti infrastruktur teknologi informasi mutlak harus tersedia. Berarti ya memang tantangannya berat sekali. Mungkin tidak sepenuhnya bisa mengandalkan PT Telkom, ada provider lain, dan itu tidak bisa kita berkata dari jauh. Harus ada action, mungkin tanpa harus ditugasi dulu Pak Bupati, diperintah Pak Bupati baru action langsung ya Kominfo setempat. Jadi mungkin harus ada inisiatif lah ya. Kalau memang perlu misalkan tenaga ahli dilibatkan untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Betul. Jadi itu dari saya. Jadi pertama adalah kesehatan, kedua ketahanan pangan, yang berikutnya pemulihan ekonomi akibat COVID ya, pemulihan ekonomi. Kita tahu bahwa dengan COVID ini pertumbuhan ekonomi di Lampung sebelum COVID pun 1,7 nih provinsi. Saya rada curiga 1,7 ini dibagi habis ya kecil semua kabupaten yang ada kota, betul. Iya. Nah, Waikanan kan di level tengah nih dari segi kemiskinan, dari segi IPM, dari segi ini tantangannya lebih menurut saya berat, walaupun misalkan tidak seberat kabupaten induknya ya, Lampung Utara itu sangat berat sekali ya, karena mungkin manajemen ya persoalannya. Tapi kalau Waikanan saya lihat masih punya peluang karena kita berada di bersama dengan daerah Sumsel ya, itu potensi Antara demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aji. Jadi lengkap sekali tadi yang disinggung oleh Kang Aji berkaitan dengan ketahanan pangan, mengenai produk-produk non pangan itu pun sangat penting. Kemudian berkaitan dengan pemulihan ekonomi serta sinergi-sinergi yang kaitannya dengan segala bidang di Kabupaten Waikanan. Di sini juga telah hadir ada Bang Dr. Budiono. Kami persilakan waktunya Bang untuk memberikan masukannya. Ya. Terima kasih Mas Eko. Ya, mohon izin Pak Bupati, Bang Rudi, Bang Ganjar, Bang Ai nih. Terima kasih diberikan kesempatan untuk ikut memberikan saran demi kemajuan Kabupaten Waikanan. Tadi Bang Ai menyinggung saya ya, kalau bicara hukum ya, kalau bicara hukum Bang Budi, Bang Budi, Budi memang benar. Ini kan kita sudah 3 bulan ya, dikatakan 3 bulan di karantina lah ya, dan tanda kutip karena Lampung tidak melakukan lockdown apapun PSBB. Betul. Ya, dan hanya ada Bang Doli, terus ada dari KPU, Bawaslu Pusat maupun KPU Pusat, ada Mendagri, kalau nggak salah kemarin atau hari ini gitu ya, yang ingin memutuskan, karena tahapan pilkada itu kan tanggal 15 itu dimulai. Sementara instrumen karena memang menyangkut ketersediaan dana dan bagaimana mekanisme
pelaksanaan pilkadanya, ya. Dan itu bagaimana sudah dimulai akan tanggal 15, ya. Dan Waikanan juga mungkin Pak Bupati nanti akan segera melakukan RDP dengan KPU maupun Bawaslu. Tetapi kalau saya melihatnya, karena KPU maupun Bawaslu provinsi maupun kabupaten juga lagi menunggu instrumen dari KPU pusat gitu. Karena KPU juga akan lagi menunggu RDP dengan Komisi 2, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan tentang kesiapan APBN untuk membantu daerah, karena dari 200 lebih daerah yang melakukan pemilu, itu hanya 100 yang siap untuk melaksanakan pilkada serentak. Sementara yang lainnya tidak sanggup untuk melakukan pilkada. Menambah anggaran, maksudnya menambah anggaran dengan selama yang kita baca di media, sebagian KPU provinsi, KPU kabupaten yang melaksanakan pilkada itu adalah minta tambahan anggaran, ya, terutama karena ada pemecahan seperti TPS yang harus menerapkan physical distancing, terus banyak yang disampaikan seperti tinta, apakah harus menggunakan tinta karena tinta juga di sumber penularan, gitu kan, terus apakah menggunakan alat tusuk, ini juga jadi pertimbangan. Jadi kalau saya lihat keraguan-raguan masih ada di KPU pusat maupun Bawaslu, karena memang syarat untuk menerapkan pilkada secara nasional serentak di tengah COVID-19 ini juga belum menjadi yang syarat yang diminta oleh KPU, yaitu benar-benar penerapan protokol kesehatan ini apakah bisa dilaksanakan atau tidak oleh KPU. Nah, kembali lagi saya tekankan dalam adaptasi new normal ini memang perlu ada aturan lebih lanjut, ya, yang kalau bisa dikatakan memakai istilah Pak Anies itu transisi, ya, artinya tidak semua langsung diterapkan, langsung dibuka, tetapi sektor-sektor mana yang harus dibuka, ya, jangan sampai ketika itu dibuka itu justru yang tadinya Waikanan daerah hijau lah bisa dikatakan, bisa menyebabkan daerah yang menjadi klaster-klaster baru, terutama pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat keramaian. Ini kan perlu lebih banyak, tetapi tidak bisa efektif. Karena kesadaran itulah yang daripada kita membuat aturan dan berikan sanksi, ternyata tidak bisa juga sanksi itu diterapkan. Tetapi menurut kesadaran bahwasanya COVID-19 ini adalah musuh yang memang harus dilawan, bukan diajak damai. Ya, itu saja sementara dari saya. Terima kasih, Mas Eko. Terima kasih Bang Budiono yang telah memberikan gambarannya, pandangannya terkait tema kita pada malam hari ini. Sangat lugas dan lengkap tadi sudah disampaikan, meskipun tidak secara detail. Tapi yang jelas pada malam hari ini kita pembahasannya mungkin memang masih relatif umum kaitan dengan kesiapan ataupun adaptasi di daerah berkaitan dengan new normal. Jadi mungkin nanti di seri-seri berikutnya kita akan lebih detail juga berkaitan dengan fokus bidang-bidang ataupun bagian-bagian apa yang perlu kita persiapkan lebih matang, kayak beberapa orang yang siap bertanya, atau memang saya kasih kesempatan dulu. Di sini ada senior-senior kita. Koimpo provinsi. Ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi waktu kita panjang karena tadi Pak Bupati pun sudah menyediakan waktunya, sanggup mengikuti meeting ini sampai selesai. Jadi mudah-mudahan kita kebagian semua untuk memberikan pandangannya. Jadi sementara ini saya beri kesempatan dulu kepada ilmuwan kita yang dari Bogor, Bang Ahyar Ismail. Silakan Bang, waktu maksimal 5 menit Bang. Bagaimana mengatur anak-anak dalam berinteraksi antara sesama itu juga harus perlu diperhatikan. Kita mengacu kepada Korea Selatan, baru 1 hari dibuka, Korea Selatan
Selatan itu sehingga ditutup kembali, dilakukan lockdown kembali. Peningkatan positif coronanya berasal dari dunia pendidikan. Ini juga harus kita wanti-wanti. Berkaca kepada negara Korea Selatan yang memiliki infrastruktur yang cukup lumayan, tapi mereka tidak bisa membendung penderita positif Corona 19. Demikian Mas Eko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Khairul. Yang lainnya mungkin ada yang mau memberikan masukan? Revan. Tadi chat Revan, silakan Revan. Langsung. Assalamualaikum. Singkat ya, singkat. Ya Bang, izin untuk Bapak Bupati senior. Jadi gini Bang, dalam tema kita malam hari ini adalah new normal dan adaptasi daerah. Mengingat di daerah saat ini kami pernah sedikit membahas tentang di daerah ini kita bisa melihat dalam menghadapi new normal dan adaptasi daerah ini, kita bisa melihat contoh kecilnya adalah berapa jumlah masyarakat yang kita lihat di jalan atau keluar dari rumah itu menggunakan masker. Itu adalah contoh hal kecilnya. Bisa kami lihat di sekeliling kami banyak sekali masyarakat yang sudah enggan menggunakan masker. Nah, sound TV-nya mohon dikecilkan, TV-nya atau apanya yang suara feedback-nya masuk. Ya, lanjut. Nah, harapan kami seperti di tempat-tempat umum itu, Bang, dalam menghadapi era new normal ini, diharapkan di tempat-tempat umum itu seperti contohnya di pasar atau tempat-tempat ibadah itu disiapkan seperti spanduk gitu, Bang, tentang himbauan memasuki pasar atau tempat umum itu wajib menggunakan masker. Ini sedikit saran masif lah ya. Oke. Ya, seperti itu Bang. Jadi di sini banyak sekali OKP atau kemahasiswaan atau kepemudaan yang bisa ikut terlibat gitu Bang. Jadi interaksi antara pemerintah dan OKP atau kepemudaan itu berjalan gitu Bang. Jadi di tempat-tempat mana yang bisa kita sosialisasikan, seperti menyediakan sepertinya di pasar itu Bang, contohnya aja pasar Baradatu itu saya rasa sangat butuh seperti spanduk dan alat cuci tangan Bang. Jadi di tempat masuk dan tempat masuknya itu disediakan cuci tangan dan spanduk seperti itu. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin masuk, mereka otomatis kan cuci tangan terlebih dahulu, seperti itu Bang. Mungkin hanya itu masukan dari saya Bang. Terima kasih Revan Ya, masukannya. Oke, kita sepakati dulu kita mungkin sampai jam 22.30 untuk meeting hari ini. Jadi untuk masukan-masukannya dipersingkat. Kalaupun yang belum sempat melakukan atau memberikan sharingnya, silakan tulis di chat. Nanti akan kami pilih dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang memang nanti sesuai dengan pertanyaannya. Lanjut di sini mungkin ada dari teman-teman yang lain juga, ada Yogi. Silakan Yogi. Singkat. Yogi Erlangga. Next, silakan sebelum Yogi karena di skip dulu masih belum nyambung. Ada Bang Agus Zulkarnain, silakan Bang. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, salam hormat juga untuk seluruh senior yang hadir di virtual meeting ini. Sedikit saja masukan dari saya. Yang pertama, apresiasi besar kepada pemerintah daerah Waikanan yang sudah menjalankan beberapa upaya-upaya untuk penanganan COVID selama ini. Dapat kita lihat belum ada sama sekali dan mudah-mudahan tidak pernah ada lagi transmisi lokal. Karena sejauh ini yang terdampak atau yang positif